kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Dan kepada Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau telah memberkati pagi hari kami dengan penuh kebahagiaan serta sukacita. Saat ini kami berdoa memohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah kami. Sebelum kami memulai ibadah online pada hari ini, kami serahkan rangkaian ibadah ini di dalam tangan-Mu, agar Engkau memimpin dan menyertai kami pada pagi ini. Tuhan, berkatilah seluruh jemaat ICW Pakan, juga bagi yang mengambil bahagian pada pagi ini, baik yang memimpin pujian dan menyampai kebenaran firman-Mu. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk kerajaan kami Malaysia, yaitu pemimpin negara dan negeri, supaya diberi hikmat kebijaksanaan untuk kestabilan politik serta ekonomi yang mempan. Juga kami berdoa supaya para pemimpin diberi kesihatan yang baik, supaya mereka dapat memimpin negara sesuai dengan rencana-Mu. Begitu juga kami berdoa untuk pelaksanaan plan rancangan ekonomi kerajaan persekutuan negeri berjalan dengan lancar yang terjejas oleh pandemik COVID-19, di mana saat ini ramai yang hilang punca pendapatan, namun kami percaya Engkau pasti buka jalan bagi umat-umat-Mu. Bapa kami yang surga, kami juga berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu di mana mereka tidak dapat datang ke gereja karena syarat PKPB ini, supaya kelas sekolah minggu online yang dilaksanakan ini dapat menjangkau anak-anak serta mereka juga dapat mengambil bahagian walaupun berada di rumah. Kami juga berdoa untuk persiapan sambutan ibadah Natal pada tahun ini, walaupun diraihkan dalam norma baru karena pandemik COVID-19 ini, agar semua jemaat-Mu mematuhi SOP yang ditetapkan dan tetap bersukacita untuk menyambut kelahiran Sang Penebus walaupun tidak dapat bersama-sama di gereja. Kami juga mohon agar para janda, duda, anak yatim piatu, warga AMAS, OKU, biarlah mereka selalu mendapat perlindungan, balas kasihan yang berasal daripada-Mu. Begitu juga bagi orang-orang yang sakit, hanya sentuhan ilahi-Mu dapat menyembuhkan segala yang sakit. Hanya Engkaulah yang dapat melakukannya. Ya Bapa,
Sebenarnya masih banyak doa dan permohonan yang ingin kami panjatkan kepadamu. Namun kami tahu Engkau terlebih dahulu mengetahui apa yang ingin kami sampaikan dan apa yang kami perlukan. Doa yang masih jauh dan kurang sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama-Mu sahaja. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir. Genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, datang ke dunia sebagai jawaban. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Al-Masih yang Maha Mulia, penuh kuasa sempurna, sungguh layak terima segala pujian. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal, terima kehidupan yang kekal, terima kemuliaan yang besar. Salam, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan selamat pagi, salam sejahtera, dimanapun saudara berada, damai dan sukacita dari Roh Kudus
melimpah dalam hati kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat dan perlindungan-Mu. Di sepanjang malam hingga pagi hari ini, kami ada lagi pada saat ini. Semuanya karena kemurahan-Mu, dan kami percaya ada maksud dan rencana Tuhan yang baik, maksud rencana Tuhan yang indah bagi setiap kami saat ini. Ya Tuhan, kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah setiap kami, berikan kami hati yang terbuka untuk mengerti apa yang menjadi maksud dan kebenaran firman-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur semuanya. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Filipi 2 ayat yang ke-5 hingga 8. Allah berfirman melalui Rasul Paulus, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib." Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tinggal 2 minggu lagi kita akan merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus menjadi Juru Selamat kepada manusia. Dan tentu sekali pada tahun ini kita tidak dapat merayakan Natal itu seperti mana yang biasa kita rayakan pada tahun-tahun sebelum ini. Ini semua disebabkan oleh keadaan yang tidak mengizinkan kita untuk bersama-sama dalam jumlah yang ramai. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita merayakan Natal pada tahun ini, bersama-sama dengan keluarga, dengan teman, dengan sahabat kita, maksud Natal itu tidak akan berubah. Dan pada pagi hari ini kita mau belajar merenungkan firman Tuhan dengan satu tema yang sederhana untuk kita belajar pada pagi hari ini, yaitu arti Natal dan sikap hidup kita. Natal adalah misi Allah yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk menjangkau segala bangsa di dunia. Tuhan Yesus rela menjelma menjadi manusia, saudara, dengan tujuan supaya kehendak Allah Bapa itu mendekati manusia yang telah sudah kehilangan kemuliaannya dapat dijangkau. Mari kita lihat kupasan daripada tema kita pada pagi hari ini. Merayakan Natal sudah menjadi kebiasaan orang-orang Kristen. Oleh karena itu, seringkali makna Natal yang sesungguhnya tidak lagi begitu dipedulikan oleh kebanyakan orang. Maka sewajarlah bila kepercayaan Natal itu tidak lagi membawa perubahan apa-apa bagi mereka. Dan mereka akan berkata, keletihan dan anggaran ataupun budget keuangan yang semakin menipis ataupun berkurangan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari Natal memang sudah biasa dirayakan. Tetapi sebenarnya hari Natal tetap merupakan hari yang luar biasa, saudara. Hari Natal mengingatkan orang-orang percaya bahwa Allah pernah datang ke dalam sejarah umat manusia. Hari Natal bukan sekadar kita merayakan hari lahir
seorang bayi yang bernama Yesus, saudara. Tetapi mengingatkan umat manusia bahwa Allah telah menjelma menjadi manusia untuk mencari serta menyelamatkan manusia itu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari Natal, hendaknya setiap umat Tuhan tidak berpesta ria saja, tetapi perlu kita memberi waktu ataupun menyisihkan waktu untuk merenungkan secara mendalam akan makna yang terkandung di dalam penjelmaan Tuhan Yesus itu. Allah berfirman kepada Rasul Paulus di dalam ayat pembacaan sebentar tadi, yaitu firman Tuhan itu berseru kepada setiap orang percaya untuk meneladani Tuhan Yesus Kristus yang telah menjelma pada hari Natal. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita merenungkan tema ini dengan 3 pokok perkara yang perlu kita lihat sebagai teladan Tuhan yang perlu kita lihat di dalam arti Natal ini. Yang pertama, saudara, Tuhan Yesus tidak mementingkan dirinya. Tuhan Yesus yang di dalam hati dan pikirannya tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, yang perlu kita teladani. Manusia berdosa yang ego dan sombong hanya memikirkan diri sendiri tanpa mempedulikan orang lain. Kalaupun ia memperhatikan orang lain, seringkali itu dikarenakan 2 hal, yaitu orang lain itu dapat menguntungkan dirinya atau sebaliknya merugikan dirinya. Jadi dengan kata lain, ia memperhatikan orang lain hanya semata-mata demi dirinya sendiri. Jadi marilah kita meneladani sikap Tuhan yang tidak mementingkan dirinya, sekalipun dia Allah yang Maha Kuasa, Raja di atas segala raja, tapi dia tidak mementingkan kedudukannya, dan ia sanggup turun ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Yang kedua, Tuhan Yesus datang untuk melayani. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk melayani. Hal ini harus kita teladani, sebab memikirkan orang lain secara tidak berbentuk ataupun abstrak, kata orang lain, tidak mencukupi, saudara, tetapi harus ada tindakan nyata untuk mewujudkannya. Kalaupun Tuhan Yesus yang adalah Raja di atas segala raja dan Tuan di atas Tuan mau datang ke dalam dunia yang hina dan penuh dosa ini, sesungguhnya hal itu sudah merupakan penghargaan yang tidak terkira, saudara, bagi manusia. Tetapi apa yang dilakukan jauh lebih besar. Ia rela datang untuk melayani. Mari kita lihat di dalam Matius 20 ayat yang ke-28 yang berbunyi demikian. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Apakah manusia bila dibanding dengan Dia yang Maha Kudus dan Maha Mulia? Bila Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, saudara, tetapi melainkan melayani. Tindakan kita sebagai murid-muridnya harus melayani dengan lebih lagi dari apa yang Tuhan sudah lakukan. Banyak orang membutuhkan pelayanan kita, saudara. Baik itu saudara-saudara seiman maupun orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Marilah kita melayani dengan segenap hati kita. Melayani dengan segenap jiwa kita, saudara.
melayani dengan segenap kekuatan kita, melayani dengan segenap akal budi, serta sesuai dengan kemampuan dan talenta yang ada pada diri kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa respon kita? Yang ketiga, saudara, arti Natal, yaitu Tuhan Yesus rela mengorbankan dirinya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus rela berkorban demi umat manusia. Dengan kerelaannya untuk menjalma menjadi manusia, sebenarnya Tuhan Yesus telah memberikan pengorbanan yang luar biasa. Ia tidak terbatas, rela menjadi terbatas, saudara. Ia yang maha kaya rela menjadi miskin. Ia yang maha kuasa, maha mulia, rela menjadi pelayan. Bukanlah semua itu telah menunjukkan suatu pengorbanan yang sangat besar, saudara? Tetapi pengorbanan yang Tuhan Yesus berikan jauh lebih semuanya itu. Ia rela mati di atas kayu salib demi menebus dosa umat manusia yang seharusnya binasa, saudara. Segala hukuman dan derita yang seharusnya diterima oleh umat manusia telah dipikul di atas kayu salib, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus datang ke dunia pada hari Natal adalah untuk menebus dosa manusia melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Pelayanan yang berarti sentiasa ada pengorbanan. Pengorbanan Kristus yang tiada taranya, saudara, itu telah membuka lembaran baru bagi manusia. Ia memberi kehidupan yang penuh pengharapan, saudara, bagi manusia yang sudah tidak berharapan. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana respon saudara dan saya ketika ini? Orang-orang yang telah diselamatkannya, apakah ada kerelaan di hati kita untuk berkorban bagi Tuhan, pelayanan, dan sesama manusia? Tuhan Yesus telah memberikan teladan yang terindah dalam hal kerelaan berkorban, saudara. Tidakkah kita mau meneladaninya? Bagaimana kita menghadapi hari Natal pada tahun ini, yang merupakan peringatan akan penjelmaan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita? Mungkin sejak hari Natal tahun ini akan berlalu seperti tahun-tahun kemarin tanpa memberikan pengaruh dan perubahan yang berarti dalam hidup kita, saudara. Tetapi bukankah tidak mungkin hari Natal tahun ini mendatangkan berkat Tuhan dan dampak positif dalam hidup kita? Semua itu terpulang kepada kita, bagaimana kita melalui hari Natal tahun ini, dan bagaimana pula respon kehidupan kita terhadap Yesus Kristus yang telah menjelma di hari Natal. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesimpulan daripada arti Natal, firman Tuhan kita pada pagi hari ini, Natal adalah misi agung dari Allah untuk menyelamatkan isi dunia dari segala penguasa roh-roh kejahatan dan kuasa dosa yang telah merusakkan moral manusia. Allah sungguh menyayangi dan mengasihi isi dunia ini, khususnya manusia yang telah diciptakan oleh Allah, serupa dengan gambarannya dengan Allah. Allah tidak terus menghukum kita, saudara, oleh karena pelanggaran kita, tetapi Allah memperingatkan kita melalui Natal yang terjadi
setiap orang saudara sudah diselamatkan olehnya di dalam Natal-Natal yang sudah perayaan Natal tahun ini. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman-Mu yang kami sudah belajar pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Dan terima kasih untuk kami karena kami diberikan kesempatan lagi untuk mendengar firman-Mu ini, supaya kami lebih mengerti tentang arti Natal itu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami meneladani yang Tuhan sudah lakukan di dalam kelahiran Tuhan di dalam dunia ini, tanpa mementingkan diri Tuhan sendiri, dan datang untuk melayani kami dan bukan untuk dilayani, dan serta telah mengorbankan diri Tuhan di kayu salib untuk menebus dosa kami manusia. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan Yesus jikalau kami lalai di dalam beberapa waktu ini Tuhan Yesus, tanpa mengerti maksud tujuan Natal itu dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu ini Tuhan mengajarkan kami Tuhan, menegurkan kami Tuhan, supaya kami mengerti arti Natal itu di dalam kehidupan kami. Sekalipun kami merayakannya dalam keadaan yang berbeda daripada kebiasaan yang kami lakukan Tuhan, tapi maksud Tuhan itu tetap seperti mana yang Tuhan sudah nyatakan, kelahiran Tuhan ke dalam dunia ini sebagai Sang Juru Selamat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur semuanya. Amin. Terima kasih untuk perhatian saudara. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Natal dari kami sekeluarga untuk saudara dimanapun saudara berada. Ya Bapa kami yang di surga, sucilah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, terlaksanalah kehendak-Mu di bumi sebagaimana di surga. Berilah kami makanan untuk hari ini. Ampunkanlah kesalahan kami, sebagaimana kami mengampuni mereka yang bersalah terhadap kami. Janganlah biarkan kami tergoda, tetapi selamatkanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan. Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan selama-lamanya. Amin.
Shalom saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Baiklah, tim Media SBPS akan mengadakan satu aktiviti yaitu Natal at Home. Aktiviti ini bertujuan untuk membawa Anda dan seisi keluarga Anda maupun teman-teman Anda untuk memuji dan menyembah Tuhan kita sempena Natal tahun ini. Info adalah seperti yang tertera. Sekiranya Anda mempunyai persoalan, Anda boleh menghubungi Sheikh Yerima dan Sheikh Elvira di nomor yang tertera.